Bayangkan, sebuah pesawat penuh penumpang jatuh dari langit. Ratusan orang kehilangan nyawa, tapi hanya ada satu orang yang berhasil bertahan hidup. Kisah nyata ini begitu dramatis, menegangkan, dan penuh air mata. Sebelum kita mulai cerita lengkapnya, jangan lupa klik subscribe supaya kamu tidak ketinggalan kisah nyata lain yang penuh makna. Dan coba ketik di kolom komentar asal kota kamu dari mana biar kita bisa saling kenal. Hari itu seperti hari-hari biasanya. Matahari bersinar terang, jalanan bandara dipenuhi orang-orang dengan langkah cepat, sebagian membawa koper, sebagian lagi terburu-buru agar tidak terlambat check-in. Di tengah keramaian itu ada seorang pemuda bernama Ardi. Ia tampak tenang, sesekali melihat jam tangan, memastikan dirinya tidak ketinggalan pesawat. Ardi sebenarnya tidak berencana untuk terbang hari itu. Namun pekerjaan mendesak membuatnya harus berangkat ke kota lain. Ia sempat ragu, bahkan sempat ingin menunda penerbangan. Tapi setelah menimbang-nimbang, ia akhirnya memutuskan untuk tetap pergi. Di ruang tunggu, Ardi duduk memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Ada seorang ibu dengan dua anak kecil yang riang bermain, seorang pria paruh baya yang sibuk dengan laptopnya, dan sepasang muda-mudi yang tampak berdebat kecil, namun tetap tersenyum. Semua terlihat biasa, seperti perjalanan udara pada umumnya. Namun, jauh di dalam hatinya, Ardi merasa ada sesuatu yang aneh. Entah mengapa, langkahnya terasa berat. Seperti ada firasat yang sulit dijelaskan. Ia menghela napas panjang, mencoba mengusir pikiran-pikiran aneh itu. Ketika pengumuman keberangkatan terdengar, semua penumpang berdiri serentak. Suasana ramai dan penuh semangat. Ardi pun mengikuti alur berjalan menuju pintu pesawat. Jatuh ia meleleh ke belakang. Sesat Tetsia terpaku pada pemandangan langit yang begitu cerah. Indah, namun entah mengapa hatinya bergetar. Tanpa sadar ia berbisik dalam hati. Semoga perjalanan ini berjalan lancar. Ardi pun melangkah masuk ke pesawat, tanpa tahu bahwa hari itu bukanlah hari biasa. Itu adalah hari yang akan mengubah seluruh hidupnya. Pesawat itu berdiri megah di landasan. Tubuhnya putih mengkilap, dengan logo maskapai yang sudah dikenal banyak orang. Satu persatu penumpang melangkah masuk, membawa harapan dan tujuan masing-masing. Ardi berjalan perlahan melewati pintu pesawat. Senyum pramugari menyambut dengan ramah, seakan memberikan rasa tenang kepada semua orang yang masuk. Ia menaruh tas kecil di atas kabin, lalu duduk di kursi dekat jendela. Dari sana, ia bisa melihat sayap pesawat yang panjang, seakan membentang menuju langit. Di sebelahnya duduk seorang pria paruh baya bernama Pak Surya. Wajahnya teduh, mengenakan kemeja sederhana. Mereka sempat saling tersenyum dan bertukar sapa. Tak lama, seorang anak kecil di kursi depan tertawa riang sambil menempelkan wajahnya ke jendela. Suasana dalam kabin terasa begitu hangat, penuh kehidupan. Ada seorang ibu yang sibuk menenangkan bayinya, seorang menengah mahasiswa dengan headphone besar di telinganya, juga seorang turis asing yang tampak tak sabar mengabadikan momen dengan kamera kecil. Semuanya terlihat begitu biasa. Tidak ada yang menyangka bahwa penerbangan ini akan berbeda dari biasanya. Ardi menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Firasat aneh yang ia rasakan di bandara tadi masih tersisa, tapi ia berusaha mengabaikannya. Suara pilot terdengar dari pengeras suara, memperkenalkan diri dan mengucapkan selamat datang kepada seluruh penumpang. Semua orang menyambut dengan senyum, beberapa bahkan bertepuk tangan kecil. Roda pesawat mulai bergerak, perlahan meninggalkan landasan. Suara mesin bergemuruh, menandakan bahwa perjalanan akan segera dimulai. Ardi menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung yang semakin mengecil. Ia tidak tahu bahwa setiap wajah yang ada di dalam pesawat itu membawa cerita terakhir mereka. Pesawat perlahan mencapai ketinggian. Awan putih terlihat berlapis-lapis indah seperti kapas yang terbentang di langit biru. Cahaya matahari menerobos jendela, menciptakan suasana hangat di dalam kabin. Ardi menyandarkan kepalanya, mencoba rileks. Sesekali ia melirik keluar jendela, kagum pada pemandangan yang jarang bisa ia lihat dari daratan. Di kursi sebelah, Pak Surya mulai membuka obrolan ringan. Mereka saling bercerita tentang pekerjaan, tentang keluarga, dan tentang perjalanan yang sedang mereka tuju. Obrolan sederhana itu membuat Ardi sedikit lebih tenang. Di kursi lain, suasana tak kalah hidup. Anak kecil yang tadi riang kini tertidur di pangkuan ibunya. Mahasiswa dengan headphone masih sibuk menikmati musik, sementara pramugari mendorong troli makanan dengan senyum ramah. Semua berjalan normal, seolah tidak ada tanda-tanda bahaya sedikit pun.
Namun jauh di dalam hati, perasaan aneh Ardi belum sepenuhnya hilang. Sesekali ia merasakan jantungnya berdetak lebih cepat tanpa alasan yang jelas. Ia mencoba mengalihkannya dengan memejamkan mata, tapi pikiran itu datang lagi, seolah memberi tanda yang tak bisa ia pahami. Pesawat terus melaju stabil. Suara mesin bergemuruh halus, hampir menenangkan. Beberapa penumpang sudah tertidur, sementara yang lain sibuk membaca majalah atau menonton layar hiburan kecil di kursi masing-masing. Semua tampak damai. Ardi membuka matanya, menatap awan yang bergulir pelan di luar jendela. Pemandangan itu indah, tetapi entah mengapa, dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang akan berubah. Hari itu memang terasa terlalu tenang. Tenang yang justru menyimpan misteri besar. Waktu terus berjalan. Pesawat melaju di ketinggian, seakan menembus samudra awan. Semua penumpang tampak tenang, beberapa tertidur lelap, sebagian lagi masih sibuk dengan aktivitas masing-masing. Ardi menatap keluar jendela, menikmati pemandangan yang indah. Namun tiba-tiba pesawat bergetar ringan. Awalnya hanya sedikit, seperti guncangan kecil yang biasa terjadi. Beberapa penumpang bahkan tidak menyadarinya. Tapi tak lama getaran itu semakin kuat. Lampu tanda sabuk pengaman menyala, suara pramugari terdengar meminta semua orang duduk dengan tenang. Ardi merasakan tubuhnya terdorong ke belakang, jantungnya berdegup cepat. Ia melirik ke arah Pak Surya, yang mencoba menenangkan diri dengan menarik napas panjang. Di depan seorang anak kecil mulai menangis, membuat ibunya panik. Pesawat bergetar lebih keras. Gelas minuman di meja kecil Ardi bergoyang hebat hingga hampir tumpah. Beberapa penumpang saling berpandangan, rasa cemas mulai terlihat jelas di wajah mereka. Di tengah kegelisahan itu, suara pilot terdengar dari pengeras suara. Dengan nada tenang, ia mengatakan bahwa pesawat mengalami sedikit turbulensi dan meminta semua penumpang untuk tetap duduk serta mengenakan sabuk pengaman. Suara itu terdengar meyakinkan, seakan ingin menenangkan semua orang. Meski begitu, di dalam hati Ardi, firasat buruk yang sejak awal ia rasakan semakin kuat. Ia menatap keluar, melihat awan gelap yang mulai muncul di kejauhan. Seperti di dinding besar yang menanti jalur pesawat mereka. Saat itulah Ardi mulai benar-benar menyadari sesuatu yang lebih besar sedang menunggu di depan. Awan gelap semakin dekat. Dari jendela Ardi bisa melihat kilatan cahaya samar, tanda badai yang menanti di depan. Suara mesin pesawat terdengar lebih keras, berusaha menembus lapisan udara yang semakin berat. Tiba-tiba guncangan hebat mengguncang seluruh kabin. Beberapa penumpang berteriak kaget, barang-barang kecil jatuh dari meja, dan pramugari bergegas duduk di kursi darurat sambil mengencangkan sabuk pengamannya. Ardi memegang erat sandaran kursi, jantungnya berdetak begitu cepat. Di sebelahnya Pak Surya memejamkan mata, mulutnya komat-kamit berdoa. Anak kecil di depan menangis keras, suaranya tenggelam oleh gemuruh mesin dan teriakan orang-orang. Suara pilot kembali terdengar, kali ini lebih tegas. Ia meminta semua penumpang tetap tenang, karena mereka sedang menghadapi kondisi cuaca ekstrim. Namun, nada suaranya menyiratkan sesuatu yang lebih serius dari sekadar turbulensi biasa. Pesawat berguncang semakin keras. Lampu di dalam kabin beberapa kali meredup, menambah ketegangan. Ardi merasakan tubuhnya seperti dilempar ke udara lalu ditarik kembali. Perutnya mual, kepalanya pusing, rasa takut menyelimuti seluruh tubuhnya. Beberapa penumpang mulai berteriak memanggil nama Tuhan. Ada yang menangis. Ada pula yang berusaha menenangkan orang di sampingnya, meski dirinya sendiri gemetar ketakutan. Di tengah kekacauan itu, Ardi memandang keluar jendela. Petir menyambar, cahaya putih besar membelah langit yang hitam. Saat itu juga ia merasa bahwa perjalanan ini tidak akan sama lagi. Pesawat terus berjuang di antara badai. Suara mesin meraung keras seakan melawan nasib yang sudah menanti. Dan di dalam kabin, setiap detik terasa seperti detik terakhir. Guncangan semakin menjadi-jadi. Pesawat terhuyung ke kiri dan kanan, membuat penumpang menjerit ketakutan. Masker oksigen jatuh bergelantungan dari atas kabin, menandakan situasi sudah sangat gawat. Suara mesin meraung keras, lalu tiba-tiba terdengar dentuman aneh, seperti sesuatu yang pecah di bagian pesawat. Ardi meraih masker oksigen dengan tangan gemetar. Ia memakainya sambil menatap sekeliling. Wajah-wajah penuh panik memenuhi kabin. Ada yang berdoa, ada yang saling berpelukan, dan ada pula yang hanya bisa terdiam dengan mata membelalak. Pesawat mulai kehilangan kendali. Tubuh mereka terasa terhempas ke bawah, seolah bumi menarik dengan paksa.
Barang-barang dari kabin atas berjatuhan, menimpa kursi dan penumpang. Teriakan bercampur tangis menciptakan suasana yang sulit digambarkan. Ardi menutup matanya, mencoba menenangkan hati yang hancur oleh rasa takut. Di benaknya muncul bayangan wajah orang-orang yang ia sayangi. Ibunya yang selalu mendoakannya. Ayahnya dengan senyum sederhana. Dan adiknya yang selalu menunggu kabar darinya. Di sebelahnya, Pak Surya masih menggenggam erat sandaran kursi, keringat dingin mengucur di dahinya. Sementara di depan anak kecil yang tadi tertawa riang kini menangis keras dalam pelukan ibunya. Dentuman besar kembali terdengar, pesawat bergetar hebat. Lampu padam seketika, hanya tersisa kilatan petir dari luar jendela yang menyinari kabin. Ardi sempat membuka mata, melihat cahaya putih besar membutakan pandangannya. Dalam hati ia berbisik lirih, semoga ada keajaiban. Lalu, segalanya berubah menjadi gelap. Sunyi. Tidak ada suara mesin, tidak ada teriakan, hanya keheningan yang menakutkan. Perlahan Ardi membuka matanya. Pandangannya kabur, kepalanya terasa berat dan tubuhnya penuh luka. Rasa perih menjalar dari lengan hingga kakinya, seakan setiap bagian tubuhnya menjerit kesakitan. Ia berusaha mengatur napas, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Udara dingin menusuk kulitnya. Saat pandangan mulai jelas, ia mendapati dirinya terbaring di atas tanah yang dipenuhi puing-puing logam dan serpihan kursi pesawat. Bau asap menyengat, bercampur dengan bau bensin yang membuat perutnya mual. Dengan susah payah, Ardi mengangkat kepalanya. Pemandangan yang ia lihat membuat dadanya sesak. Sayap pesawat hancur, badan pesawat terbelah, dan di sekelilingnya, puluhan tubuh tak bergerak. Sunyi. Hanya angin yang berhembus pelan melewati reruntuhan. Ardi menggigil. Jantungnya berdegup kencang, bukan hanya karena rasa sakit, tapi juga karena kesadaran pahit yang perlahan muncul. Ia mencoba memanggil, suaranya serak, nyaris tak terdengar. Tidak ada jawaban. Di kejauhan ia mendengar suara logam bergemerincing. Mungkin dari bagian pesawat yang masih runtuh perlahan. Namun benarkah ada tanda kehidupan? Tidak ada seorang pun yang merespons. Ardi menatap langit yang mendung di atasnya. Dalam hati kecilnya ia sadar, mungkin dirinya adalah satu-satunya yang masih bernapas. Air mata menetes, bercampur dengan debu di wajahnya. Dengan tubuh lemah ia berusaha bangkit, meski langkahnya goyah. Hati kecilnya masih berharap, mungkin saja ada orang lain yang selamat. Namun setiap langkah yang ia ambil hanya membawanya pada kenyataan pahit, kesendirian di tengah kehancuran. Langkah Ardi terseok di antara puing-puing. Setiap kali ia bergerak, rasa sakit dari luka di tubuhnya semakin menusuk. Namun dorongan hati membuatnya terus mencari. Ia menyingkap kursi yang hancur, memanggil pelan dengan suara serak, berharap ada jawaban. Tidak akan ada. Yang ia temukan hanyalah tubuh-tubuh kaku. Wajah-wajah yang beberapa jam lalu masih penuh kehidupan kini terdiam untuk selamanya. Ardi merasakan dadanya semakin sesak. Kakinya gemetar, bukan hanya karena luka, tetapi juga karena rasa takut yang mulai menguasai pikirannya. Ia berjalan lebih jauh, menelusuri bagian pesawat yang terbelah. Sesekali ia berhenti, menatap sosok-sosok yang sudah tidak bergerak, lalu menunduk dengan air mata mengalir. Semua orang yang ia lihat, baik anak kecil, orang tua, maupun orang yang baru saja ia ajak bicara di kabin, kini tak bernyawa. Ardi jatuh terduduk. Tangan dan bajunya berlumur debu dan darah. Ia menutup wajahnya, tidak percaya pada kenyataan yang terbentang di depan mata. Suara hatinya berbisik lirih. Mengapa hanya dirinya yang masih hidup? Angin berhembus membawa bau logam terbakar. Hening sepi dan menakutkan. Dalam keheningan itu, Ardi menyadari sesuatu yang pahit. Tidak ada suara langkah lain, tidak ada panggilan minta tolong. Hanya dia. Seorang diri, di tengah puing-puing kematian, kesadaran itu menghantamnya keras. Ia ingin berteriak, tapi suaranya hilang tertelan sunyi. Ia ingin berlari, namun tubuhnya terlalu lemah. Yang bisa ia lakukan hanyalah menatap kosong ke arah langit sambil bergumam lirih. Apakah ini nyata atau hanya mimpi buruk yang tak kunjung berakhir? Matahari perlahan tenggelam di balik pepohonan. Sinar jingga terakhir berubah menjadi gelap, meninggalkan Ardi dalam kegelapan yang pekat. Puing-puing pesawat terlihat samar, hanya disinari cahaya bulan yang redup. Hutan di sekitar reruntuhan mulai mengeluarkan suara-suara asing. Serangga berdesir, burung malam bersahutan, dan sesekali terdengar gemerisik dari semak-semak. Ardi duduk bersandar pada potongan logam pesawat, tubuhnya gemetar, luka di tangannya perih,
Darah yang mengering membuat kulitnya kaku. Perutnya kosong, kerongkongan kering. Tapi rasa takut jauh lebih kuat daripada rasa lapar. Ia menatap ke kegelapan, seolah-olah dari sana ada sesuatu yang sedang mengawasinya. Pikiran buruk datang silih berganti. Bagaimana jika ada binatang buas? Bagaimana jika tidak ada yang menemukan dirinya? Bagaimana jika malam ini adalah malam terakhir? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat dadanya semakin sesak. Sesekali, ia mencoba memanggil, suaranya lirih hampir tak terdengar. Namun hutan hanya membalas dengan gema sunyi. Tidak ada jawaban, tidak ada tanda kehidupan selain dirinya sendiri. Ardi merapatkan tubuhnya, mencoba menahan dingin yang menusuk. Ingatannya kembali pada keluarganya. Senyum ibunya, suara ayahnya, canda adiknya, semua terasa begitu jauh, seakan hanya bayangan yang perlahan memudar. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Malam itu terasa panjang, lebih panjang dari malam manapun dalam hidupnya. Setiap detik seolah berjalan lambat, setiap suara kecil membuat hatinya berdebar keras. Kesepian dan rasa takut mencengkeram kuat, menekan pikirannya hingga hampir membuatnya gila. Di tengah kegelapan, Ardi hanya bisa berdoa, berharap ada cahaya yang akan datang. Namun malam tetap dingin, sunyi, dan penuh misteri. Pagi datang dengan sinar matahari yang menembus celah pepohonan. Ardi membuka mata dengan tubuh lelah. Malam panjang yang penuh ketakutan akhirnya berlalu, namun kini rasa haus dan lapar mulai menyiksanya. Tenggorokannya kering, bibir pecah-pecah, dan perutnya perih seperti terhimpit batu. Dengan tenaga yang tersisa, ia berdiri tertatih. Pandangannya berkeliling, mencari apapun yang bisa dimakan atau diminum. Puing pesawat berserakan, sebagian hangus terbakar, sebagian lagi menancap di tanah. Namun tak ada makanan, tak ada air, langkahnya membawanya ke arah pepohonan, daun-daun basah oleh embun pagi. Dengan rakus, ia mengusap embun itu ke bibirnya, mencoba menelan sedikit demi sedikit. Rasa segar itu hanya sebentar, tapi cukup membuatnya merasa masih bisa bertahan. Ardi terus berjalan, menahan sakit di tubuhnya. Ia menemukan botol plastik kosong yang terlempar dari kabin. Dengan penuh harap, ia mengguncangnya, tapi hanya ada sisa tetes kecil di dasar botol. Tetes itu ia minum seolah itu adalah harta paling berharga. Namun alam tidak ramah. Ketika ia melangkah lebih jauh, suara gemerisik dari semak membuatnya terhenti. Dadanya berdebar, matanya mencari sumber suara. Dari kegelapan semak, seekor hewan liar muncul. Tidak terlalu besar, tapi cukup untuk membuat Ardi panik. Ia mundur perlahan, tangannya meraih batang kayu yang patah. Dengan tubuh gemetar, ia mengangkat kayu itu, mencoba menakut-nakuti hewan tersebut. Hewan itu menatap tajam, lalu menggeram pelan sebelum akhirnya berlari menjauh. Ardi jatuh terduduk, napasnya terengah. Itu adalah pertarungan pertamanya untuk bertahan hidup. Bukan melawan manusia, tapi melawan alam yang kejam. Di dalam hati, ia tahu, ini baru permulaan. Hari itu berjalan lambat, seakan waktu menertawakan penderitaan Ardi. Tubuhnya semakin lemah, kakinya goyah, dan setiap langkah terasa berat. Perutnya perih, rasa haus membuat kepalanya pusing. Ia hampir menyerah, tapi naluri untuk tetap hidup membuatnya terus bergerak. Di tengah rasa putus asa itu, Ardi melihat sesuatu yang sederhana, tapi berarti segalanya. Dari dahan pohon, beberapa buah kecil berwarna merah menggantung. Dengan tangan gemetar ia meraihnya, mencabut satu buah, lalu menatapnya dengan penuh harap. Ia sempat ragu, takut itu beracun. Namun dorongan lapar terlalu kuat. Perlahan ia menggigit buah itu, airnya yang asam manis mengalir di lidah, membuat kerongkongannya sedikit lega. Rasa segar itu seperti hadiah dari langit. Ia makan beberapa butir, lalu berhenti agar tidak berlebihan. Tak jauh dari sana, ia mendengar suara air menetes. Ardi mengikuti suara itu, langkahnya tergesa meski tubuhnya sakit. Benar saja, dari celah batu kecil ada aliran air jernih menetes ke tanah. Ia menampungnya dengan kedua telapak tangan, meminumnya perlahan. Air itu terasa seperti keajaiban. Ardi terisak. Untuk pertama kalinya sejak jatuhnya pesawat, ia merasa punya harapan. Meskipun tubuhnya masih luka, meskipun rasa takut belum hilang, setidaknya ia tahu alam masih memberinya kesempatan untuk hidup. Sore itu ia duduk bersandar pada batang pohon, memandang langit dengan mata berkaca-kaca. Di dalam hatinya ia berbisik lirih, mungkin Tuhan masih menjaganya.
Malam kembali datang, dingin merayap ke seluruh tubuh Ardi. Ia meringkuk di dekat puing logam yang masih tersisa hangatnya dari panas siang. Luka di lengannya mulai terasa berdenyut, perih yang tidak tertahankan. Setiap kali ia mencoba menggerakkan tangan, rasa sakit itu menjalar hingga membuatnya meringis. Saat cahaya pagi muncul, Ardi menatap lengannya. Luka terbuka itu tampak membengkak, kemerahan, dan berbau tidak enak. Debu, darah, dan sisa-sisa kotoran menempel, membuat infeksi semakin parah. Ia mencoba membersihkannya dengan air yang ia temukan kemarin, tapi rasa perih membuatnya hampir pingsan. Tubuhnya semakin lemah. Kepala terasa panas, keringat dingin mengalir di pelipis. Setiap langkah menjadi berat, bahkan untuk berdiri saja, ia harus menahan napas panjang. Sesekali pandangannya berkunang-kunang, dunia di sekitarnya berputar. Di tengah penderitaan itu, pikirannya melayang pada keluarganya. Ia teringat ibunya yang selalu menyiapkan teh hangat setiap pagi. Ia merindukan suara ayahnya yang penuh nasihat dan tawa adiknya yang sederhana namun mampu menghapus semua lelah. Ingatan itu membuat air matanya jatuh meski ia berusaha tegar. Ardi tahu, jika luka ini terus memburuk, harapannya untuk bertahan akan semakin tipis. Namun, di balik rasa sakit, ada suara kecil dalam dirinya yang terus berbisik, "Jangan menyerah." Dengan sisa tenaga, ia berjanji dalam hati bahwa ia akan berjuang meski tubuhnya perlahan menolak. Malam itu lebih gelap dari biasanya. Awan menutupi cahaya bulan, membuat hutan di sekitar puing pesawat terasa seperti jurang tak berujung. Ardi berbaring lemah, tubuhnya menggigil. Luka di lengannya berdenyut semakin parah, membuat tidurnya tak pernah nyenyak. Tiba-tiba, di tengah keheningan, terdengar suara samar. Seperti langkah yang menginjak ranting kering, Ardi terbangun, matanya terbuka lebar. Jantungnya berdetak kencang, telinganya berusaha menangkap suara itu lagi. Kali ini lebih jelas, ada gemerisik dari semak-semak, disusul suara berat seperti sesuatu yang bergerak perlahan di kegelapan. Ardi menahan napas, tangannya meraih potongan kayu yang ia simpan di dekatnya. Meski tubuhnya lemah, ia siap menggunakan itu sebagai senjata terakhir. Suara itu semakin dekat. Dedawan bergoyang, ranting patah, dan samar-samar terdengar seperti dengusan. Rasa takut mencekik dadanya. Apakah itu binatang buas? Atau mungkin seseorang yang masih hidup? Dengan suara serak, Ardi memberanikan diri memanggil pelan. "Halo? Ada orang di sana?" Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang semakin tebal. Gemerisik itu berhenti sejenak, lalu terdengar lagi dari arah yang berbeda. Ardi menoleh cepat, tubuhnya berkeringat dingin, ketegangan membuat setiap detik terasa begitu panjang. Ia menatap kegelapan dengan mata penuh harap dan takut bercampur jadi satu. Jika itu manusia, ia mungkin tidak lagi sendirian. Tapi jika itu binatang, hidupnya bisa berakhir malam itu juga. Suara gemerisik itu semakin mendekat, membuat Ardi menegang. Tangannya menggenggam erat batang kayu yang ia pegang sejak tadi. Mata lelahnya menatap ke arah semak-semak yang bergoyang. Dalam hitungan detik, seekor hewan keluar dari kegelapan. Itu seekor anjing hutan. Tubuhnya kurus tapi tatapan matanya tajam, giginya terlihat jelas saat ia menggeram pelan. Ardi menahan napas, jantungnya berdegup kencang. Hewan itu melangkah perlahan, mencium tanah, mendekati puing-puing yang masih berbau daging dan darah. Ardi sadar, bau kematian dari reruntuhan pesawat telah menariknya datang. Jika hewan itu merasa terancam atau lapar, ia bisa saja menyerang. Dengan tubuh lemah, Ardi mencoba mengangkat kayu di tangannya, mengayunkannya pelan ke udara sambil berteriak lirih. "Hush! Pergi!" Suaranya parau, hampir tidak keluar. Anjing hutan itu berhenti sejenak menatap lurus ke arah Ardi. Matanya menyala oleh pantulan cahaya bulan yang menembus celah awan. Beberapa detik itu terasa seperti jam yang panjang. Ardi bisa merasakan dinginnya keringat yang mengalir di punggungnya. Hewan itu menggeram sekali lagi, lalu tiba-tiba melangkah lebih dekat. Ardi mengayunkan kayu sekuat tenaga, meski tangannya gemetar. Kayu itu menghantam tanah, menimbulkan suara keras.
Hewan itu kaget, lalu mundur beberapa langkah. Dengan napas terengah, Ardi terus mengayunkan kayu sambil berteriak pelan. Sampai akhirnya, hewan itu memutuskan pergi, menghilang kembali ke dalam semak-semak. Ardi jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu, jika tadi ia sedikit saja terlambat, mungkin malam itu adalah akhir hidupnya. Malam itu berlalu dengan tubuh yang lemah dan pikiran yang kalut. Setelah pertemuannya dengan anjing hutan, Ardi tidak bisa lagi memejamkan mata. Bayangan gigi tajam dan tatapan hewan itu terus menghantui benaknya. Namun, di sela rasa takut yang menekan, perlahan pikirannya kembali pada sesuatu yang lebih dalam. Keluarganya. Ia teringat masa kecilnya, saat ayah menggandeng tangannya berjalan ke sekolah, saat ibunya menepuk bahunya dengan penuh kasih, saat adiknya berlari kecil memanggil namanya. Kenangan sederhana itu kini terasa begitu berharga. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Dalam hatinya, ia berbisik, "Aku tidak boleh menyerah, mereka menungguku." Ingatan itu memberi semacam tenaga baru, meski tubuhnya penuh luka dan hampir tak sanggup bergerak. Keesokan paginya ketika matahari muncul di balik pepohonan, Ardi mencoba berdiri. Sakitnya luar biasa, tapi ia memaksa langkah kecil demi langkah. Ia tahu jika hanya berdiam diri, tubuhnya akan menyerah lebih dulu. Ia harus bertahan, harus hidup demi bisa kembali pulang. Di sepanjang perjalanan kecilnya mengelilingi reruntuhan, ia terus berbicara pada dirinya sendiri. Kata-kata tentang keluarga, tentang janji, tentang masa depan. Semua itu menjadi bahan bakar yang menyalakan kembali semangatnya. Meski tubuhnya nyaris roboh, hatinya berkata lain. Ia belum selesai, ia masih punya alasan untuk terus bernapas. Siang itu Ardi duduk bersandar di batang pohon. Tubuhnya lelah, matanya berat, tapi pikirannya terus berjuang melawan rasa putus asa. Tiba-tiba, telinganya menangkap suara samar dari kejauhan. Suara yang berbeda dari hembusan angin atau kicau burung. Itu terdengar seperti dengungan. Ardi segera menegakkan tubuhnya, matanya mencari ke langit. Dan benar saja, di atas awan tipis terlihat bayangan sebuah pesawat kecil melintas. Seketika jantungnya berdegup kencang. Harapan yang ia nantikan akhirnya datang. Dengan sisa tenaga, ia berlari tertatih keluar dari reruntuhan menuju lapangan kecil yang cukup terbuka. Tangannya melambai-lambai ke udara. Teriakannya serak namun penuh harap. "Tolong, aku di sini!" Pesawat itu melintas perlahan, suaranya bergema di udara. Ardi semakin bersemangat, bahkan nekat mengibaskan baju yang ia kenakan, berharap ada yang melihat. Namun detik berikutnya pesawat itu menjauh. Suaranya semakin pelan, bayangannya mengecil, hingga akhirnya hilang di telan langit. Ardi terdiam, napasnya terputus-putus, tubuhnya roboh berlutut di tanah, air matanya jatuh deras. Harapan yang tadi membara kini berubah menjadi kekecewaan mendalam. Dunia seolah mempermainkannya, memberi secercah cahaya lalu merampasnya kembali. Meski begitu, di dalam hatinya, Ardi sadar satu hal. Usianya ada perawat yang baik, berarti dunia di luar sana masih ada. Dan mungkin hanya tinggal menunggu waktu sampai pertolongan benar-benar datang. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Luka di lengan Ardi semakin parah, tubuhnya demam, dan setiap langkah terasa seperti menyeret batu besar. Nafasnya pendek-pendek, matanya sering berkunang, dan kepala berdenyut seperti dipukul berkali-kali. Ia mencoba mencari air di celah batu seperti sebelumnya, namun tubuhnya terlalu lemah. Tangan gemetar, kakinya goyah, hingga akhirnya ia terjatuh di tanah. Debu menempel di wajahnya, tapi ia tak sanggup bangun secepatnya. Ardi menatap langit, matanya setengah terpejam. Dalam benaknya, ia mulai berpikir, mungkin ini akhirnya. Mungkin ia tidak akan pernah keluar dari tempat ini. Bayangan keluarganya muncul lagi, namun kali ini bukan memberi semangat, melainkan seperti ucapan selamat tinggal. Air mata mengalir pelan di sudut matanya. Ia bergumam lirih, hampir tidak terdengar, "Maafkan aku. Aku sudah berusaha." Tubuhnya semakin berat, dunia di sekitarnya perlahan menjadi kabur. Suara alam yang biasanya jelas kini terdengar jauh, seakan memudar bersama kesadarannya. Namun di detik-detik itu ada sesuatu di dalam dirinya yang masih menolak menyerah. Denyut lemah di dadanya tetap ada, meski tipis.
Seakan tubuhnya berbisik, belum sekarang. Ardi terbaring di tanah, di antara puing-puing dan kesunyian. Ia tidak tahu apakah esok masih bisa membuka mata atau tidak. Yang ia tahu malam itu tubuhnya benar-benar di ambang batas. Pagi itu, sinar matahari menembus celah pepohonan, menyentuh wajah Ardi yang masih terbaring lemah. Tubuhnya hampir tak bergerak, napasnya tersengal dan matanya hanya sedikit terbuka. Dunia di sekitarnya terasa kabur, seakan ia berada di antara sadar dan tidak. Tiba-tiba, samar-samar ia mendengar suara asing. Bukan suara burung, bukan juga suara angin. Itu terdengar seperti teriakan manusia. Ardi berusaha mengangkat kepalanya, tapi tubuhnya terlalu berat. Suara itu semakin jelas. Ada langkah kaki mendekat, ada bunyi alat-alat logam beradu. Lalu terdengar teriakan keras dalam bahasa yang asing tapi jelas. Suara pertolongan. Dengan sisa tenaga, Ardi menggerakkan tangannya sedikit. Gerakan kecil itu hampir tidak terlihat, tapi cukup membuat dedaunan di sekitarnya bergeser. Beberapa detik kemudian, terdengar suara terkejut. Dia masih hidup! Beberapa orang berlari menghampirinya. Seragam mereka kotor, wajahnya penuh debu, tapi di mata Ardi mereka terlihat seperti malaikat. Seseorang memegang tangannya, yang lain segera menyiapkan tandu darurat. Air mata Ardi menetes, bukan karena sakit, tapi karena rasa lega yang tak bisa dijelaskan. Setelah hari-hari panjang penuh ketakutan, akhirnya ada yang menemukannya. Tubuhnya diangkat perlahan ke atas tandu. Ia mendengar suara helikopter di kejauhan. Makin lama makin dekat. Dunia yang sebelumnya terasa jauh kini kembali nyata. Di antara setengah sadar, Ardi berbisik lirih, "Terima kasih." Sebelum matanya tertutup lagi, kali ini bukan karena putus asa, melainkan karena rasa aman. Saat Ardi membuka mata, yang pertama ia lihat bukan lagi pepohonan atau puing-puing, melainkan langit-langit putih dengan cahaya lampu terang. Suara mesin medis berdengung pelan dan aroma obat langsung memenuhi hidungnya. Ia berada di rumah sakit, tubuhnya dipenuhi perban, lengan dan kakinya dibalut kain putih. Selang infus menusuk tangannya sementara oksigen membantu pernafasannya. Meski lemah, ia sadar. Ia selamat. Pintu kamar terbuka dan masuklah beberapa orang dengan wajah terkejut. Itu keluarganya. Ibunya berlari mendekat, air mata mengalir deras, menggenggam tangan Ardi yang kurus dan lemah. Ayahnya berdiri dengan mata berkaca-kaca, menepuk bahunya pelan, seakan tak percaya putranya benar-benar masih hidup. Ardi ingin bicara, tapi suaranya hanya keluar lirih. Ia tersenyum tipis, mencoba menenangkan keluarganya meski dirinya sendiri masih penuh luka. Di luar rumah sakit, berita tentang keajaiban ini langsung menyebar. Media ramai memberitakan seorang penumpang yang menjadi satu-satunya selamat dari kecelakaan mengerikan. Kamera televisi menunggu di depan. Wartawan berlomba ingin mendengar kisahnya. Namun bagi Ardi, semua itu bukan yang utama. Yang penting baginya hanyalah bisa kembali melihat wajah keluarganya, merasakan hangatnya genggaman tangan mereka, dan menyadari bahwa ia telah diberi kesempatan kedua dalam hidup. Air matanya jatuh lagi, kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena rasa syukur yang begitu dalam. Hari-hari berlalu, luka Ardi perlahan membaik. Tubuhnya mulai kuat, meski bekas luka tetap membekas di kulit. Namun lebih dari sekadar fisik, yang paling berubah adalah hatinya. Di kamar rumah sakit, Ardi sering termenung menatap keluar jendela. Ia melihat langit biru, awan putih, dan burung-burung terbang bebas. Pemandangan sederhana itu kini terasa begitu berharga. Sesuatu yang dulu ia anggap biasa, kini menjadi pengingat bahwa hidup adalah anugerah. Setiap detik yang ia jalani setelah kecelakaan itu terasa seperti hadiah. Ia belajar menghargai hal-hal kecil. Udara yang ia hirup, makanan hangat yang ia nikmati, bahkan suara tawa orang-orang di sekitarnya. Semua itu adalah tanda bahwa ia masih diberi kesempatan. Kepada keluarganya ia sering berkata lirih, "Aku sudah diberi hidup kedua. Aku tidak akan menyia-nyiakannya." Kata-kata itu bukan sekadar janji, melainkan tekad yang lahir dari penderitaan yang telah ia lewati. Meski trauma masih tersisa, Ardi memilih untuk melangkah maju. Ia tahu hidup dia sekian pernah sama, tapi ia juga tahu bahwa dirinya adalah saksi hidup dari sebuah keajaiban. Di balik luka dan air mata, ada pelajaran besar bahwa hidup begitu rapuh namun sekaligus begitu berharga. Dan selama masih bernapas, manusia punya pilihan untuk menyerah atau untuk terus bertahan. Ardi memilih bertahan.
Dan dari hari ini ia menjalani hidupnya bukan lagi dengan rasa takut, melainkan dengan rasa syukur yang tak pernah habis.